Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ma'budan bi tilawatihi wa tabarrukan bi dzikrihi. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ayatan inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berjalan, siapa orang yang berangkat dengan niat talab ilmu, maka Allah akan memudahkan perjalanannya menuju surga. Kok demikian? Karena kita semua diperintah oleh Allah untuk ibadah, dan tidaklah sah, tidaklah diterima ibadat kita terkecuali diiringi dengan ilmu. Maka ketika kita mencari ilmu, hasil ilmunya dipergunakan untuk ibadah, maka pantaslah Allah mudahkan jalan menuju surga. Itu karena memang menuju Allah harus dengan ilmu. Dan mudah-mudahan sebab kumpul yang kita dengan niat yang baik di tempat yang baik dalam keadaan baik, insyaallah mudah-mudahan menjadi sebab kita semua mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi sebab kita semua mendapatkan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi sebab kita semua mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita belajar bersyukur kepada Allah di setiap keadaan kita, karena memang rasanya belum mampu kita untuk bersyukur kepada Allah, karena sudah pasti segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, segala sesuatu yang Allah anugerahkan kepada kita, yang nyatanya pemberian Allah itu maaf, kadang-kadang rupanya tidak melulu enak, kadang-kadang ada yang dengan perkara tidak enak. Ya, yang namanya kita hidup, ada sehatnya, ada sakitnya. Yang ternyata sakit itu sendiri pun adalah nikmat hakikatnya. Belum mampu kita untuk mensyukurinya. Maka mudah-mudahan dengan kita hadir di pengajian menjadi salah satu tanda bukti kita syukur kepada Allah. Terkhusus yang pertama kita syukuri adalah nikmat takdir. Pada malam ini dengan syariat kita melangkahkan kaki kita masing-masing dari rumahnya. Hakikatnya adalah takdir Allah, hakikatnya adalah nikmat Allah. Allah hadirkan kita malam ini di pengajian. Maka mudah-mudahan dari awal langkah kakinya masing-masing diiringi bismillahirrahmanirrahim sampai dengan pulang kembali kita ke rumah masing-masing dalam keadaan sehat dan selamat. Mudah-mudahan ini amal menjadi amalan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus kita bertawasul kepada Allah dengan ini amal yang pertama dan yang menjadi pasti. Mudah-mudahan ini amal
ngajinya kita malam ini menjadi pembela kita kelak di hadapan Allah. Dan mudah-mudahan barakah ini amal kita bertawasul kepada Allah. Allah anugerahkan rezekinya yang halal dan barakah. Hajat kita, cita-cita kita, keluarga kita diberkahkan. Anak-anak kita mudah-mudahan ditakdirkan menjadi anak-anak yang soleh. Doa kita mudah-mudahan dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tentu saja kita tasyakur atas nikmat panjang umur, sehat walafiat, terutama dan yang paling utama kita tasyakur kepada Allah atas nikmat iman, Islam dan ihsan. Yang kita ringkas rasa syukur kita dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat tahmid, niat tasyakur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah mudah-mudahan dengan sabab ini kalimat tahmid, barangkali yang hatinya kurang tenang ditenangkan oleh Allah, yang badannya kurang sehat disehatkan oleh Allah, yang rezekinya kurang banyak dibanyakin sama Allah, atau kurang berkah diberkahi sama Allah. Selanjutnya sholawat ma'asalam diiringi mengagungkan semoga ia terlimpah kepada haribahan paduka anak baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'arifikumullah. Sebagaimana dari ayat yang dibacakan ayat atas, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah wallahu wa rasuluhu ala bil haqiqatil murad. Sesungguhnya jumlah bulan dalam satu tahun adalah 12 bulan. Ketetapan yang Allah buat dari awal diciptakannya 7 lapis langit, 7 lapis bumi, satu tahun 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan hurum. Nah ini sudah lewat pertengahan bulan Dzulqa'dah, sudah lewat pertengahan bulan Hakim, malam ke-18 ayatnya sudah syahrul hurum. Kenapa ini dikuatkan? Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradtum rahata waqtal maut minal habsi wan najata wal khuruja ma'al iman wan najata minasyaitan." Apabila kalian semua pengen mudah, enteng, gampang, sebentar, tidak lama, dan tidak merasa kehausan ketika dicabut nyawa, ketika sakaratul maut, dan keluarnya nyawa kita dari tubuh ini dengan membawa iman wal Islam. Yang kedua, yang ketiga, diselamatkan daripada gangguan setan, godaan setan, karena terakhir setan menggoda kita adalah ketika sakarat maut. Kalau tergoda oleh godaan setan, maka rusak imannya, naudzubillah. Nah, supaya dapat yang 3 perkara ini, senang, mudah, enteng, gampang sakarat mautnya, tidak merasa kehausan pula, dan keluarnya nyawa diiringi iman Islam dan selamat daripada godaan setan. Supaya dapat yang 3 ini kan gimana? Fahdarimu hadhihi syuhuri kulliha. Muliakan ini bulan hurum semuanya. Bulan hurum teh mana baik? Apa saja yang termasuk bulan hurum? 3 bulan nyambung, 1 bulan misah. Yang nyambung mana aja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Hafir, Haji, Surah. 3 bulan berturut-turut. 1 bulan lagi misah, yaitu Syahrul Rajab, bulan Rajab. Muliakan ini 4 bulan, muliakan 4 bulan hurum. Bagaimana cara memuliakannya? Kalian jangan salah cara, ibarat syukuran. Syukuran itu ibadah, akan jadi nilai ibadah kalau dengan cara ibadah. Ketika syukurannya dipandang ibadah, ketika syukurannya nilainya ibadah, maka pantas dia berhak mendapatkan janjinya Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau syukurannya tidak sesuai dengan syariat Allah, kalau syukurannya tidak sesuai dengan patokan ibadah, maka tidak termasuk syukur, maka tidak mungkin mendapatkan janjinya Allah, la in
in syakartum la azidannakum. Begitu. Sama halnya dengan memuliakan bulan huruf, jangan salah cara. Memuliakan bulan huruf nanggap topeng lain itu. Ya sudah nanggap organ lain. Kata Rasul gimana? Fakarimu hari syuhuri kuliah, muliakan ini bulan huruf semuanya bikas roti siap. Yang pertama dengan memperbanyak puasa. Perbanyak puasa. Perbanyak puasa. Ya kalau buat 3 bulan berturut-turut silahkan. Terkecuali nanti di bulan haji ada pengharaman 4 hari lebaran hajinya dan hari tasyrik 3 hari. Jadi 4 hari haram. Karena dalam 1 tahun ada 5 hari yang haram puasa mutlak dengan sebab apapun, karena apapun haram melaksanakan puasa dalam 1 hari, dalam 1 tahun cuma ada 5 hari. Yang pertama hari lebaran Idul Fitri. Yang kedua hari lebaran Idul Adha dan hari tasyrik. Hari tasyrik 3 hari, 11, 12, 13 bulan haji. Jadi nyambung. Jadi di bulan haji ada 4 hari yang haram puasa. 10 yaitu hari lebaran Idul Adha, 11, 12, 13. Kenapa demikian? Karena itu diperuntukkan untuk waktunya berulang. Terus perbanyak puasa baik yang sunat atau yang wajib. Mana diantaranya puasa wajib? Puasa qadha. Kita banyak qadha Ramadan, mulai cicil hutang dari sekarang. Maaf, bukan suudzon, ini barangkali dulu ketika kita remaja 15, 17, 20, 25 barangkali ada puasa Ramadan yang kelewat. Ente puasa ngagodin cek bahasa budak. Maaf, itu semua terhitung buta. Terhitung buta. Maka bayar dari sekarang. Gampang, saya bayar duit, nanti saya bayar dengan fidyah. Maaf, saya rasa seberapa banyaknya pun kita mengeluarkan fidyah kayaknya gak bakal kebayar tentang Ramadan. Kenapa demikian? Maaf, Ramadan itu terhutang, wajib qadha, wajib dibayar puasanya, plus kalau lewat waktu 1 tahun wajib fidyah. Jadi double. Kalau lewat waktu qadhanya tetap wajib dibayar plus fidyah. Maaf kalau cuma 1 tahun kelewatnya, ini Ramadan yang sekarang nih, yang kemarin. Kalau sampai Ramadan yang datang belum kebayar qadhanya, maka cuma kalikan 1. Coba kalau misalkan 20 tahun yang lalu kali 20. Komo jangan komo tuh ini si komo liwat. Komo lawan tara puasa mah aduh Masya Allah. Coba 20 tahun yang lalu kita sebulan enggak puasa 30 hari, wajib qadha 30 hari, wajib puasa 30 hari buat bayar qadhanya. Plus 30 kali 20 kalau 20 tahun yang lalu. Kalau 30 tahun yang lalu kali 30. Tahun berikutnya juga nggak puasa, kalikan lagi. Terusnya sampai dengan tahun sekarang. Waduh, Masya Allah. Ya. Fidyah paling sedikit 1 mud 1,3 supaya mudah ngitungnya 1,5 liter gitu aja. Paling sedikit hitungannya. Dan yang paling afdal, yang paling bagus fidyah itu jumlahnya hitungan zakat fitrah 3,5 liter per harinya. Yang paling bagus. Kalau nggak punya duit, kalau nggak ada sama sekali, minimal 1,5 liter. Atau dibulatkan 2 liter gitulah. Coba kalikan sampai tahun sekarang nih. Waduh, sabar-sabar. Nggak kebayang. Itu cuma baru fidyahnya, baru tebusannya, qadhanya tetap mesti dibayar. Tuh. Tidak selesai dengan hanya membayar fidyah, tidak, qadhanya tetap masih harus dibayar. Aduh, kalikan jadi 2.
Ya bayar mulai dari sekarang. Jadi kaidahnya begini, amalan wajib itu niatnya nggak boleh dicampur dengan apapun. Jangankan dengan yang sunnah, walaupun dengan yang wajib nggak boleh. Jadi cukup satu. Cukup niat, contoh kita mau puasa qadha, cukup niat nawaitu Ramadan di qadai Ramadan fardhu ta'ala. Saya niat puasa esok hari mengqadha bulan Ramadan. Atau niatnya dengan bahasa kita, saya niat puasa esok hari membayar hutang di bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Udah gitu doang, jangan dicampur. Insya Allah selama kita tahu hukum sunnah di dalam puasa, contoh seperti Senin Kamis, kita tahu hukumnya puasa Senin Kamis itu sunnah, maka otomatis pahala sunnah ke bawah, amalan sunnah ke bawah. Atau mana Ayyamul Bid, ya, atau awal bulan akhir bulan itu sunnah puasa, maka otomatis ke bawah. Jadi banyak ini, kayak misalkan sekarang Senin Kamis, jangan niat sunnah, niat pondok gitu aja. Ya syukur-syukur terus-terusan puasa, itu hebatnya. Maaf, walaupun barangkali nggak kebayar sampai ujung ajal kita, sampai kita meninggal nggak kebayar, belum semuanya kebayar ke hutang Ramadan. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita, ada usaha kita untuk membayarnya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah itu. Jangan begini, jangan ngelamun, pengen diampunin sama Allah tapi gak ada usaha untuk bayar, itu ngelamun. Ya kan? Jangan lagi Allah. Ya bukan suuzon, barangkali ini mah. Selanjutnya mana lagi kata Rasul memuliakan bulan hurum? Banyakin puasa, yang pertama. Yang kedua, wan nadamu ala ma salaf minal asam. Perbanyak menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan. Artinya perbanyak istighfar, banyakin taubat, banyakin istighfar, banyakin mohon ampunan sama Allah. Yang ketiga, wadhkuru khaliqal anam, perbanyak zikir, perbanyak mengingat Allah, perbanyak menyebut nama Allah. Ya walaupun yang namanya zikir itu banyak jenisnya, ya termasuk kita ngaji, hadir ngaji ini zikir sama. Kenapa ngaji disebut zikir? Karena di dalam ngaji mengingatkan kepada Allah. Bahkan sudah jelas, sudah sering dibacain fadilah-fadilah ngaji, fadilah-fadilah mencari ilmu. Bahkan per kalimatnya aja dihitung tasbih, itu luar biasa. Dan bahkan barangkali pahala terbesar dalam zikir ketika kita ngaji, karena amalan gampang dan ngaji nggak perlu syarat, nggak perlu rukun. Dan maaf, ngaji yang penting datang. Udah datang di tempat ngaji kadang-kadang membuta. Padahal alhamdulillah kalau di kita nih, ngaji dimanapun kopi ada, snack ada, kue ada, kadang-kadang disuguhin makan pula. Tubuh sudah biasa enak sudah, ya, enak banget. Amalan paling enak. Malah kadang-kadang maaf, ada yang nyampe tidur tuh ngaji, tapi tetap pahalanya zikir, ibadahnya gede, pahalanya gede, luar biasa. Atau baca Quran, baca sholawat, baca tasbih, apapun itu juga zikir. Banyakin puasa, banyakin istighfar, banyakin zikir. Tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Ini harapan kita. Tadkhulu jannata rabbikum bisalam, maka kamu akan dapat memasuki surga Tuhanmu dengan selamat. Dan itu maksudnya muliain bulan itu. Termasuk ya pribadi mengingatkan ketika kita hadir pengajian atau baca Quran, baca zikir dan segala macam, atau termasuk kita mau tadarus nih setelah tahajud, tambah niatnya mengagungkan Syahrul Hurum. Niat mengagungkan bulan haram, begitu aja. Ya, apalagi kalau ngajinya kebetulan di mushola, kebetulan ngajinya di masjid. Ya, barangkali termasuk mengingatkan. Barangkali ada yang belum niat, yuk bareng-bareng niatnya, niat iktikaf. Ya, niat saya iktikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya sunnah karena Allah. Tuh pahala iktikaf juga dapat. Ya, niat iktikaf ongkos. Ya mari Allah.
Karena tadi berkenaan dengan syahrul bulugh, berkenaan pula dengan zikir, ya orang kita bahas fadilah zikir. Di antara kalimat-kalimat zikir, sebagai mana makhluk kita semua tahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah." Sesungguhnya zikir yang paling afdal ketahuilah olehmu yaitu kalimat la ilaha illallah. Nah, kita bahas sedikit tentang sekelumit tentang fadilah zikir, fadilah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun sebelum dilanjut, ya, maaf sebelumnya mohon dimaklum walaupun barangkali sudah pernah dijelaskan, sudah pernah diterangkan, ya, ada baiknya atau enggak ada salahnya kita ingatkan kembali. Hati-hati ketika membaca kalimat la ilaha illallah. Jadi bacaannya usahakan harus benar, harus sesuai dengan tajwidnya, panjang pendeknya, tasydidnya, terutama yang